Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua diberikan kesehatan, begitu juga dengan keluarga anak-anak semua, semoga juga diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesuksesan, khususnya dalam belajar mata pelajaran Qawaidul. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Qawaidul ya, materi tasrif fiil sulasi mazid ya. Dan Ustadz sudah menjelaskan secara detail pada video-video yang sebelumnya. Jadi ini adalah pertemuan keempat di mana kita membahas materi ini. Tapi sebelumnya untuk anak-anakku yang sudah hadir menonton video ini, silakan untuk tidak lupa mengklik hadir agar Ustadz bisa merekap nanti presensi kehadiran anak-anakku semua. Tujuan dari kita belajar materi ini, Qawaidul Lughah, tasrif istilahi fi'il sulasi mazid biharfin, adalah sama dengan materi-materi yang sudah pernah Ustadz ajarkan. Yang pertama tentunya adalah anak-anak bisa membaca dan menulis dengan baik ya. Jadi selain daripada anak-anak bisa membaca, tentu anak-anak bisa, tapi juga menulis dengan baik ya. Dan yang paling penting adalah harokat ya. Jadi dalam belajar Qawaidul Lughah yang kita pelajari ini adalah harokat juga sangat penting sekali. Karena antara yang satu dengan yang lain itu bisa jadi berbeda. Atau mungkin hurufnya juga perlu diperhatikan. Karena justru di pelajaran ini adalah huruf menentukan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang pasti juga anak-anak harus kuasai adalah bagaimana anak-anak nantinya menghafalkan susunan tasrif fi'il sulasi mazid bi harfin ini. Sebagaimana anak-anak juga sudah menghafalkan materi tasrif fi'il sulasi mujarrad yang wazannya ada 6, kemudian rubai mujarrad yang kemarin kita sudah bahas ya, yang wazannya ada berapa ya? 6 ya. Nah, kemudian di materi ini juga nanti anak-anak akan menghafalkan tasrif fi'il sulasi mazid ya, bi harfin ya. Biharfin itu artinya tambahannya satu huruf ya. Karena ada biharfain, ada juga bi salah satu ahrif, bi salah satu ahruf. Kalau biharfain berarti tambahannya 2 huruf. Kemudian kalau salah satu ahruf tambahannya 3 huruf. Jadi nanti anak-anak itu semuanya harus hafal. Maka pelan-pelan mari kita belajar bersama untuk bagaimana menghafalkan wazan ini. Begitu juga anak-anak juga harus bukan menghafal susunan saja, tapi juga menghafalkan sighatnya. Ya, sighatnya fi'il madhi, oh kalau bentuk ini berarti fi'il madhi, oh kalau bentuk ini fi'il mudhari', kalau ini isim masdar, kemudian isim fa'il dan seterusnya sampai selesai. Itu namanya sighat. Begitu juga kemudian anak juga harus menghafalkan semua wazannya. Ya, semua wazannya. Di mana untuk pembahasan kita kali ini yaitu ada fa'ala yufa'ilu, kemudian ada fa panjang, fa'ala yufa'ilu, dan yang ketiga adalah af'ala yuf'ilu. Jadi ada 3 wazan untuk pembahasan tasrif fi'il sulasi mazid bi harfin. Nah, kalau anak-anak sudah menghafalkan wazannya ini ya, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan af'ala yuf'ilu, maka anak-anak akan sangat mudah sekali untuk menentukan mauzunnya. Karena yang namanya mauzun adalah semua kata bahasa Arab ya, semua kata kerja dalam bahasa Arab yang bentuknya mengikuti pola wazannya.
Jadi kalau fa'ala yufa'ilu, berarti kemudian anak-anak menemukan sebuah kata kerja yang bentuknya mirip seperti itu, ada tasydidnya. Oh, ini berarti cara merubahnya mengikuti pola wazan yang pertama, fa'ala yufa'ilu dan seterusnya. Begitu juga dengan fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu, dan kita akan mendalami itu lebih dalam, menghafalkan, latihan menghafalkan pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat. Sebelum Ustadz akan memulai materi ini, tentu saja Ustadz akan menyampaikan, menguatkan kembali bahwa apa yang kita pelajari hari ini tentunya itu adalah kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi anak-anak betul-betul harus bisa memahami materi sebelumnya, yaitu fi'il sulasi mujarrad yang ada 6 wazan itu, anak-anak harus kuasai itu. Kalau sudah menguasai, pasti selanjutnya akan juga mudah menguasainya. Ya, rubai mujarrad kita juga sudah belajar. Nah, sekarang juga adalah tasrif fi'il sulasi mazid biharfin, ya. Jadi adalah menasrif fi'il, merubah fi'il sulasi yang 3 huruf, ya, fa'ala itu fa ain lam, kemudian mazid yang ditambahkan. Jadi 3 huruf asli ditambahkan mazid biharfin 1 huruf, ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan untuk anak-anak yang mungkin masih bingung dengan materi-materi sebelumnya atau materi yang kita pelajari hari ini, bisa menuliskan pertanyaannya di chat, ya, di YouTube ini. Silakan, di bawah itu ada chat, silakan apa yang menurut anak-anak masih bingung, atau bisa juga kontak langsung WA Ustadz, dimana sebagian anak-anak juga sudah tahu nomor Ustadz. Silahkan tanyakan secara detail apa yang anak-anak belum pahami. Tapi Ustadz sarankan sebelum bertanya ke Ustadz, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, silahkan tanyakan ke teman dahulu, ya, karena Ustadz yakin teman-teman yang lain sudah banyak yang memahami. Jadi supaya anak-anak tidak langsung bertanya ke Ustadz, ya, apalagi yang pertanyaan-pertanyaan sepele, ya, karena seringkali terjadi seperti itu. Padahal Ustadz yakin temannya pun sudah tahu. Jadi silakan yang mau mengajukan pertanyaan, baik materi ini atau materi-materi sebelumnya, silakan chat di bawah, ya, di video YouTube, di komen. Kemudian kalau selesai video ini juga bisa lewat chat WA Ustadz. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah ini anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar. Dan bagi teman-teman atau anak-anak yang masih ingin mencari tahu, ya, video tentang materi sebelum-sebelumnya, silakan bisa dilihat di sini, ya, tentang apa itu sulasi mazid. Ya, penjelasannya sudah Ustaz sampaikan secara detail. Ya, Ustaz sudah membuat 3 video dan ini adalah video yang keempat. Atau mungkin lebih detail lagi tentang sulasi mazid biharfin juga bisa dilihat di video ini. Ya, jadi bisa dicek di situ sehingga anak bisa menguasai materi ini dengan baik. Silahkan buka buku paket Qawaidul Lughah yang sudah punya, dan yang belum punya bisa membuka PDF-nya, ya, yang sudah pernah Ustadz berikan. Kalau belum mendownload, silakan download di portal siswa. Situ Ustadz sudah mencantumkan 2 PDF materi kita, ya, sulasi mazid biharfin, ya, ada 2 di situ sudah Ustadz cantumkan. Silakan anak-anak download. Baik, mari kita mulai dengan melihat bagan yang ada di belakang Ustadz. Ya, anak-anak bisa lihat di sini tentang sulasi mazid. Itu ada tambahan yang 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf, ya. Tapi kita hanya akan fokus membahas yang tambahan 1 huruf, ya, 1 huruf, ya. Kita akan belajar membaca dengan baik, kemudian menghafalkan
kemudian menyanyikan, dan bagaimana mengartikannya. Karena untuk materi-materi secara detail, kenapa harus seperti ini, atau tambahannya apa, ya itu sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Ya, jadi anak harus bisa aktif melihat video-video sebelumnya agar tidak ketinggalan materi-materi. Ya, mari kita melihat tabel di belakang Ustadz. Di situ kita akan membahas fiil sulasi mazid bi harfin dengan tambahan satu huruf. Ya, kita lihat dari wazan yang pertama adalah fa'ala. Ya, fa'ala, jika kita melihat tulisannya, hurufnya terdiri dari 4 huruf, fa, ain, kemudian ain, dan lam. Tapi pernah saya jelaskan bahwa ketika ada 2 huruf berjejeran jadi satu, maka dijadikan satu, kemudian harokatnya ditasydid. Maka aslinya adalah fa'ala, ya, fa, kemudian ala, tapi dijadikan satu ainnya, maka diganti tasydid fa'ala. Nah, disitu adalah tambahan satu, ya, satu huruf tambahan dari wazan pertama adalah di tengah itu. Ya, berarti kita akan menemukan banyak sekali kata kerja bahasa Arab yang di tengahnya ada tasydid. Oh, berarti itu mengikuti pola wazan fa'ala, sulasi mazid bi harfin wazan pertama. Yang kedua adalah fa'ala. Jika kita lihat tulisannya, adalah fa, alif, ain, dan lam. Ya, berarti tambahan di situ adalah alif. Ya, karena pola dasarnya adalah fa, ain, lam. Itu yang tidak boleh berubah, fa, ain, lam. Kemudian mendapatkan tambahan-tambahan. Kalau yang tadi adalah tambahan di tengah, ada ain fiilnya di tengah, yang pertama fa'ala. Kemudian yang ini adalah fa'ala, ada tambahan alif. Ya, fa'ala. Berarti semua kata kerja dalam bahasa Arab yang bentuknya adalah ada alif, ya, huruf keduanya adalah alif, ya, fa huruf pertama, alif huruf kedua, maka mengikuti pola wazan sulasi mazid yang kedua, bi harfin yang kedua. Yang ketiga adalah af'ala. Af'ala tulisannya adalah alif, fa, ain, dan lam. Berarti yang selain huruf fa, ain, lam adalah alif di depan. Nah, itu adalah tambahan dari sulasi mazid bi harfin wazan yang ketiga. Jadi kamu pahami betul, ya, bahwa huruf tambahannya di mana letaknya, karena itu akan menjadi pola. Ya, jadi kalau kita ingin merubah kata kerja, kita harus mengikuti pola ini. Paham tuh anak-anakku semua? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah cara bagaimana kita menghafalkan wazan tasrif ini dengan mudah. Ya, dengan mudah. Bagaimana caranya? Ternyata ada rumus sederhana. Ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, tapi di sini ada rumus sederhana yang bisa anak-anak praktekkan. Yang pertama adalah, bisa kita lihat, cukuplah anak-anak menghafalkan fi'il madinya saja, fi'il mudhari, dan isi masdarnya. Ya, fi'il madi, fi'il mudhari, dan isim masdarnya. Kalau dari wazan fa'ala berarti fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, ya, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Itu saja yang dihafalkan. Ya, itu saja yang dihafalkan. Kemudian meskipun di situ masdarnya banyak, ya, ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, tapi yang sering dipakai adalah yang taf'ilan. Jadi sering dipakai pada kalimat-kalimat. Kemudian yang fa'ala, ya, cukup fi'il madhi, mudhari, dan masdar. Berarti fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Itu saja dihafalkan. Nanti selanjutnya akan mudah. Mudahnya af'ala, af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'alan. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan isi masdar. Selanjutnya apa? Kalau sigotnya,
Ada isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Betul ya? Nah, bagaimana cara rumus mudah menghafal kelanjutannya dari mulai isim fa'il sampai isim makan atau isim zaman tadi? Mudah sekali. Ialah dilihat dari fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya. Kita lihat yang pertama, fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Ya. Ingat-ingat ya, yufa'ilu. Ada yufa'ilu. Bagaimana isim fa'ilnya? Maka tinggal yu-nya diganti mim berharokat dhammah. Karena semua wazan ini isim fa'ilnya adalah tambahannya mim berharokat dhammah. Maka yu diganti menjadi mu. Maka awalnya menjadi yufa'ilu menjadi mufa'ilu, begitu ya. Nah, kemudian harokat terakhirnya pada lam itu diganti dhammah tanwin, maka menjadi yufa'ilu menjadi mufa'ilun. Mudah kan? Begitupun isim maf'ulnya, harokat ainnya tinggal diganti fathah. Awalnya mufa'ilun, wadaka mufa'alun. Ya. Faham tuh? Mudah kan? Kemudian untuk fi'il amarnya, yufa'ilu dari fi'il mudhari, yu-nya dihilangkan, tinggal fa'ilu, maka lam, harokat lamnya disukun. Jadi fa'il. Ya, fa'il dari yufa'ilu menjadi fa'il. Lalu fi'il nahinya tinggal ditambahin la di depan. Ya, dari fa'il tadi fi'il amar ditambahi la di depan, la terus ta dhammah, la tufa'il. La tufa'il. Isim zaman, isim makan tinggal samakan aja dengan isim maf'ulnya, mufa'alun, mufa'alun. Gampang kan? Selanjutnya adalah fa'ala. Sama caranya, cukup dari fi'il mudhari'nya anak-anak bisa merubah isim fa'il sampai selesai. Ya. Fi'il mudhari'nya apa? Fa'ala yufa'ilu. Isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan fahuwa mufa'ilun. Sama. Berarti yu-nya diganti mu. Nah, sekali lagi rumusnya depannya pasti mu. Mufa'ilun. Yufa'ilu. Bisa membayangkan ya. Tinggal harokat terakhirnya diganti dhammah. Awalnya mufa'ilu diganti mufa'ilun. Dhammah tanwin. Ya, mufa'ilun. Kemudian isim maf'ulnya tinggal diganti harokatnya ainnya mufa'alun. Ya, mufa'alun. Terus sama kayak sebelumnya. Fi'il amarnya fa'il, yu-nya dihilangkan. Jadi dari yufa'ilu dihilangkan yu-nya, harokat terakhirnya disukun, maka menjadi fa'il. Dari yufa'ilu menjadi fa'il. Fi'il nahinya la tambah ila tambah itu tu setelahnya. La tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun mengikuti isim maf'ulnya. Kemudian af'ala. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Berarti diambil dari fi'il mudhari'nya. Yuf'ilu. Isim fa'ilnya apa? Muf'ilun kan? Nah, udah sama seperti tadi. Yu-nya dihilangkan diganti mim berdhammah. Muf. Yuf'ilu menjadi muf'ilun. Harokat terakhirnya diganti dhammah tanwin. Kemudian isim maf'ulnya muf'alun. Harokatnya yang di ain tadi kasroh diganti a, muf'alun. Ya. Kemudian af'ala yuf'ilu. Af'il. Fi'il amrnya af'il. Berarti ya-nya diganti a. Fathah berharokat alif berharokat fathah. Af'il. Harokat terakhirnya disukun. Ya. Af'ala yuf'ilu. Berarti af'il, harokat terakhirnya di dhammah, sukun. Lamnya disukun. Af'il. La tuf'il. Sama ya, tambah la, tambah itu. Muf'alun, muf'alun. Ikuti sama seperti isim maf'ulnya. Gampang kan? Nah, ya. Ternyata mudah sekali merubahnya. Ya, jadi cukup menghafalkan fi'il madhi, mudhari, isim masdar. Ya, kemudian yang akan kita pakai adalah fi'il mudhari'nya untuk merubah dari isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Silakan dipraktekkan ya. Bagaimana kita mengartikan wazan ini atau kata kerja bahasa Arab yang mengikuti pola wazan ini? Pada umumnya kalau sudah masuk ke dalam kalimat
Itu ada berbagai macam cara mengartikan ya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kita lihat kata sebelumnya. Akan tapi pada umumnya seringkali wazan ini diartikan, yang pertama adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Biasanya wazan ini kita mengartikan dengan pekerjaan yang dilakukan berkali-kali. Ya, pekerjaan yang dilakukan berkali-kali. Ya, misal karroro berarti mengulang. Ya, karroro. Karroro itu artinya karroro mengulang. Tapi kalau karroro berarti mengulang-ulang. Jaroba mencoba. Tapi kalau jarroba berarti mencoba berulang-ulang. Itu arti yang biasa umum difahami dan digunakan dalam kalimat. Kemudian yang fa'ala ada alifnya, tambahannya. Biasanya wazan ini dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang antara dua orang dan itu saling melakukan pekerjaan. Misal qatala membunuh. Tapi kalau qatala biasanya diartikan dengan saling membunuh. Doroba memukul. Doroba saling memukul. Paham teman anakku? Dan yang terakhir adalah af'ala. Di sini biasanya kita menggunakan artinya adalah dengan lebih mudahnya ya. Untuk lebih mudahnya adalah menambahkan me dan kan. Misal ya, karuma mulia. Tapi kalau akroma mengikuti wazan af'ala menjadi memuliakan. Ya. Kemudian kalau syahida saksi, menyaksikan. Saksi ya, syahida melihat. Tapi kalau asyhada berarti menyaksikan. Ya. Kemudian salima, selamat. Ya. Atau Islam. Kemudian aslama menjadi mengislamkan atau menyelamatkan. Itu cara mudah untuk mengartikan wazan ini. Jadi anak-anak sudah bisa ya memahami arti dari wazan ini. Ya, cara mengartikan wazan ini. Sekarang marilah kita coba menyanyikan. Tentu ini banyak cara melakukan susunan tasrif ini. Anak-anak bisa jadi punya lagu khusus. Ya, silakan kreatif. Ya, dengan cara apa anak-anak bisa menghafalkan wazan ini. Tapi kalau Ustadz adalah dengan nada kita sholawatan. Ya, bisa coba ya. Tentu ada keliru dan salahnya dimaklumi ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Nah, begitu lagunya. Kita coba menggunakan kata kerja mauzun yang lain, mauzunnya. Misalnya menggunakan kata kalama. Kalama yukallimu takliman, taklimatan, taklaman, tiklaman, mukallaman, fahuwa mukallimun, wadaka mukallamun. Kallim la tukallim, mukallamun mukallamun. Kallim la tukallim, mukallamun mukallamun. Nah, begitu lagunya. Kemudian yang fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wa fi'alan wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Nah, itu lagu yang kedua. Coba dengan nada seperti itu anak-anak membuat sendiri ya. Kemudian yang ketiga ini agak sulit ya, karena lagunya kurang pas, tapi saya coba saja ya.
Mungkin seperti ini. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian wa muf'alan fahuwa muf'ilun wadaka muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun isim zaman, muf'alun isim makan, muf'alun isim zaman, muf'alun isim makan. Nah, begitu adalah contoh daripada lagu kita melakukan susunan tasrif ini. Anak-anak bisa mengkreasikan dengan lagu-lagu yang lain. Yang penting adalah ini adalah sebagai cara agar kita mudah menghafalkannya saja. Baik anak-anakku yang berbahagia, setelah ini ya silahkan kerjakan tugas. Buka di portal siswa di bagian tugas, silahkan dicek. Situ Ustadz sudah mencantumkan link untuk anak-anak mengerjakan latihan soal. Materi ini ada 20 soal, silahkan dikerjakan. Setiap soal kalau benar nilainya poinnya 5. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibaca di bawahnya ya, di keterangannya. Ustadz meminta anak-anak untuk memvideokan diri seperti sebelumnya sedang menasrif wazan ini, yaitu sulasi masih harfin dengan mauzunya satu saja. Misal wazan fa'ala yufa'ilu mauzunya 1, fa'ala yufa'ilu mauzunya 1, af'ala yufi'ilu mauzunya 1. Ya, kemudian setelah divideokan dimasukkan ke kumpulan tugas Qaidullah di Google Drive masing-masing. Nanti akan Ustaz cek dan akan Ustaz lihat kelancarannya. Ya, mungkin juga bisa lagunya, kalau punya lagu khusus tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, jadi begitu divideokan, kemudian dimasukkan ke kumpulan tugas Qaidullah. Pernah saya sampaikan ya. Kalau lupa bagaimana cara membuat Google folder di Google Drive, silahkan cek di sini. Kalau dengan laptop, kalau dengan HP juga bisa dicek. So, sudah membuat video semuanya. Begitu ya, anak. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ini. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan komen, ya, silahkan tulis di komen atau silahkan chat WA Ustaz. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.